Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Kepadanya lah kita menyembah, kepadanya lah kita bergantung, dan kepadanya lah kita bersandar. Siapapun yang bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah tidak akan mengecewakan dia, baik di dalam kehidupan di dunia maupun nanti di akhirat kelak. Di dalam kehidupan ini terkadang kita merasakan kekecewaan atau bahkan kesedihan yang kemudian air mata keluar dan membasahi pipi-pipi kita. Maka tatkala hati kita banyak bergantung kepada manusia dan kita lupa atau kita meninggalkan bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita semua sesungguhnya bukan semata karena keimanan dan ketakwaan kita, namun karena rahmat dan pertolongan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Maka sudah sepantasnya kita selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Kebahagiaan bukan menjadi penyebab yang akhirnya kita bersyukur, namun bersyukurlah, pasti Allah akan membahagiakan kita semua dan akan menambah nikmat-nikmatnya untuk kita semua. La in syakartum la azizannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Akan tetapi jika kita ingkar, maka adab Allah sangat pedih. Mungkin di antara kita ada yang kaya atau miskin, ada yang pegawai atau ada yang petani, bahkan ada pula yang jadi pejabat atau jadi rakyat biasa. Kita semua mungkin merasa hidup kita kurang bahagia. Mungkin akar permasalahannya karena kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kurang bersyukur pada nikmat Allah, kurang bersyukur atas segala ketetapan dan takdir Allah, kurang bersyukur terhadap syariat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat cinta kepada umatnya, dan kita pun sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakikat cinta kita bukan semata-mata kita hanya mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi bagaimana kita menyelaraskan hidup kita dengan hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya di dalam kehidupan ini kita bukan hanya memiliki hutang kepada orang tua kita, kita juga memiliki hutang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hutang kita kepada ibu kita tatkala orang tua kita mengeluarkan darahnya saat melahirkan kita, tatkala orang tua kita minum susunya saat kita awal memulai kehidupan di dunia ini. Hutang kita kepada ayah kita ketika ayah kita memberikan sandang dan papan untuk kehidupan kita, dan hutang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang akan memberikan syafaat kepada kita semua, dan akan dengan syafaat itu Allah akan memberikan surga yang luasnya adalah seluas langit dan bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang semoga dirahmati oleh Allah. Dalam setahun ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan 3 waktu utama untuk kita semua. 10 hari terakhir di bulan Ramadan, 10 hari di awal bulan Muharram, dan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Pada 10 hari di awal bulan Dzulhijjah
Allah akan melipat gandakan amalan kita yang pahalanya hanya dapat ditandingi oleh orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan banyak terselip kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Muharram banyak terselip kisah Nabi Musa alaihissalam, dan pada bulan Dzulhijjah banyak terselip kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 25 kali. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam justru disebut oleh Allah Subhanahu wa taala lebih banyak lagi, sebanyak 69 kali. Maka sesungguhnya di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa kita tidak cukup meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita diminta untuk meneladani kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu." Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 125, Nabi Ibrahim diberi gelar Khalilullah atau kekasih Allah. Beliau adalah nabi yang paling dekat derajatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan keutamaannya juga yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim hidup 2000 tahun sebelum Masehi atau 4000 tahun yang lalu. Beliau berpindah-pindah dari Babilonia Irak, kemudian pindah ke Palestina, dan kemudian pindah ke Mekah Al-Mukarramah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sidang sholat Idul Adha yang semoga dirahmati oleh Allah. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam berada di Babilonia, pinggir sungai Tigris, Baghdad, Irak, satu-satunya orang yang berani berkonflik horizontal dengan Raja Namrud adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Namrud saat itu adalah raja yang sangat kuat, memiliki negara yang sangat subur dan makmur. Saat menyampaikan kebenaran di Babilonia, seolah-olah Ibrahim menghadapi sebuah tembok yang sangat tebal dan sangat keras. Tidak ada seorang pun yang menerima dakwah dari Ibrahim alaihissalam. Bahkan Ibrahim berani menghancurkan patung-patung yang ada di sana dan ditinggalkan satu patung yang paling besar. Ibrahim melakukan ini sesungguhnya ingin membangkitkan logika masyarakat yang ada di sana, bahwasanya patung tidak bisa memberikan manfaat kepada manusia. Akhirnya Raja Namrud memerintahkan tentaranya untuk menghukum Nabi Ibrahim dengan membakar Nabi Ibrahim. Maka orang-orang Babilonia semuanya bergerak mengumpulkan kayu, sehingga kayu itu cukup banyak sekali, sehingga tungku itu dibuat sangat luas dan sangat tinggi sekali. Ada seorang pemuda, ketika banyak orang mengumpulkan kayu bakar itu, menemui seorang nenek yang sedang sedih dan menangis terseduh-seduh. Kemudian pemuda itu bertanya kepada nenek itu, "Wahai nenek, kenapa engkau menangis terseduh-seduh?" Maka nenek itu mengatakan, "Wahai pemuda, aku ini sedang bersedih. Aku tidak bisa mengikuti kalian mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Ibrahim." Di dalam riwayat Ibnu Katsir dijelaskan, nenek ini sudah sangat tua dan nenek ini sudah buta. Maka hal ini menunjukkan kepada kita betapa di zaman itu semua orang sangat membenci, sangat tidak suka kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam karena tungkunya terlalu tinggi, kemudian Nabi Ibrahim ditaruh di atas tungku dengan sebuah manzilah, ditarik ke atas kemudian dibakar. Diterangkan oleh Ibnu Katsir, seandainya seekor burung naik di atas tungku itu, maka burung itu akan terbakar. Hal ini menunjukkan betapa besarnya api saat itu, betapa tingginya tungku itu, sehingga saat itu seandainya Nabi Ibrahim dibakar,
maka luar biasa sekali kehancuran pada tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka jamaah sidang sholat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah, saat itu tidak ada yang bisa menolong Nabi Ibrahim. Saat itu Nabi Ibrahim hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu Nabi Ibrahim di dalam surat Al-Imran ayat 173 beliau mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Sebuah kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dibalas dengan kebencian dan siksaan. Kebencian seseorang karena menyampaikan kebenaran, sesungguhnya itu adalah anugerah. Maka di dalam kehidupan ini, mari terus menebar kebaikan, menebar kebenaran, walaupun semua orang tidak menerima kebenaran yang kita sampaikan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semua hanya untuk menyampaikan, bukan memaksa seseorang memahami kebenaran yang kita miliki. Wa ma 'alaina illal balagul mubin. Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan dengan jelas. Surat Yasin ayat yang nomor 17. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika Nabi Ibrahim berada di Babilonia, terjadi pertentangan antara Nabi Ibrahim dengan bapaknya Azar. Di satu sisi Nabi Ibrahim alaihissalam melarang atau bahkan menghancurkan patung-patung yang ada di Babilonia. Sementara bapaknya adalah seorang produsen atau pembuat patung yang ada di Babilonia. Hampir semua patung-patung besar yang ada di Babilonia itu adalah dibuat bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka logikanya seorang nabi adalah menjadi contoh ideal dalam kehidupan keluarga. Tapi justru sebaliknya, para nabi dan rasul banyak diuji oleh keluarganya sendiri. Ada yang diuji melalui istrinya seperti Nabi Lut alaihissalam. Ada yang diuji melalui suaminya seperti Asia menghadapi Fir'aun. Dan ada yang diuji lewat anaknya seperti Nabi Nuh alaihissalam. Dan ada yang diuji lewat kaumnya seperti Nabi Isa alaihissalam. Dan ada pula yang diuji lewat pamannya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam kehidupan masyarakat kita tidak ada yang ideal. Masing-masing kita akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita merasa hidup kita tenang-tenang saja, jika kita merasa hidup kita ini terasa bahagia, maka sesungguhnya di dalamnya ada ujian, namun kita tidak menyadarinya. Maka jamaah sidang salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah, ketika Nabi Ibrahim berdialog dengan bapaknya, Nabi Ibrahim mengatakan kepada bapaknya, ya abati, lima ta'budu ma la yasmi wa la yubsir wa la yubni angka syai'a. Wahai bapakku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, sesuatu yang tidak bisa melihat, dan sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepadamu? Ya abati, inni akhafu ayyamassaka adabu minar rahman fatakunu lisyaitoni waliyan. Wahai bapakku, sesungguhnya aku ini khawatir bahwa kamu akan diberi adab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan engkau termasuk kawan dari setan. Maka kata-kata yang disampaikan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya menunjukkan kepada kita semua, ketika kita berdakwah, ketika kita menyampaikan kebenaran, hendaklah disampaikan dengan lemah lembut, disampaikan dengan akhlak yang baik, disampaikan dengan penuh keteladanan. Dan Nabi Ibrahim diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ada anak-anak yang meninggal sebelum dewasa, maka anak-anak ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga bersama-sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam.
Maka ini menunjukkan kepada kita semua bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam bukan semata-mata orang yang akhlaknya baik, tapi beliau adalah orang yang sangat lemah lembut terhadap orang-orang sekitarnya maupun terhadap anak-anak kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sidang salat Idul Adha yang semoga dirahmati oleh Allah. Pada saat Nabi Ibrahim berpindah dari Babilonia menuju ke Palestina, Nabi Ibrahim yang lama menikah dengan Sarah belum diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menikah lagi dengan Hajar dan akhirnya dikaruniai anak bernama Ismail. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim membawa Ismail dan Hajar ke Mekah Al-Mukarramah dan meninggalkan mereka di sana. Di dalam beberapa riwayat diceritakan ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail dengan Hajar, hanya diberikan bekal yang sangat terbatas, hanya 1 buah tenda dan beberapa bak air. Kemudian saat berpindah itu dan meninggalkan Hajar dan Nabi Ismail di sana, Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan aku dan anakmu di sini karena perintah Allah?" Maka Nabi Ibrahim mengatakan kepada istrinya, "Benar Hajar, aku meninggalkan engkau di tanah Mekah yang kering kerontang seperti ini dengan Ismail. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala." Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, seorang perempuan yang perasaannya, yang kehidupannya didominasi dengan perasaan, tatkala ada perintah, tatkala ada syariat Allah Subhanahu wa taala datang kepadanya, maka perasaan itu luluh, perasaan itu tunduk kepada perintah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ismail berusia 9 tahun, Nabi Ibrahim alaihissalam datang ke Mekah Al-Mukarramah. Tepat pada tanggal 7 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan oleh Allah menyembelih Ismail. Pada tanggal 8 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam bingung dan berpikir terus menerus sehingga hari itu disebut dengan hari Tarwiyah. Pada malam harinya Nabi Ibrahim bermimpi lagi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Maka tanggal 9 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam semakin yakin bahwasanya itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebut dengan hari Arafah. Maka tanggal 9 Dzulhijjah adalah hari yang paling menyibukkan dari iblis. Saat itu iblis keluar dari kerajaannya di lautan. Kemudian iblis mendatangi Hajar dan membujuk Hajar agar tidak merelakan anaknya disembelih oleh bapaknya. Kemudian iblis tidak berhasil. Akhirnya membujuk Ismail agar tidak mau dan tidak bersedia dikorbankan oleh bapaknya. Namun lagi-lagi usaha iblis gagal. Kemudian iblis mendatangi Nabi Ibrahim, membujuk Ibrahim untuk menggagalkan niatnya menyembelih anaknya. Akhirnya saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam melempar iblis itu dengan sebuah batu sehingga dinamakan dengan Jumroh Aqabah. Jamaah sidang salat Adha yang dirahmati oleh Allah, pada saat mau disembelih, Ismail menyampaikan 3 syarat kepada bapaknya. Yang pertama, "Wahai ayahku, ketika engkau akan menyembelih aku, sing-singkan bajumu. Aku tidak ingin ketika engkau menyembelih aku ada darah yang keluar kemudian membekas di bajumu sehingga ini dilihat ibuku, kemudian ibuku menjadi sedih dan aku takut keimanan ibuku berubah." Kemudian yang kedua, permintaan Ismail adalah, "Wahai ayahku, ikat tanganku dan ikat kakiku dengan ikatan yang sangat kencang. Aku tidak ingin ketika engkau menyembelih aku
aku kemudian bergerak sehingga Allah tidak ridho, seolah-olah aku tidak ridho dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wahai ayahku, tutup mataku. Aku tidak ingin engkau melihat mataku kemudian engkau tidak jadi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kisah penyembelihan Ismail ini menunjukkan bahwa syariat Allah Subhanahu wa taala ditegakkan karena landasan keimanan, walaupun terkadang akal kita tidak bisa menerima. Sebab akal manusia itu terbatas, tidak akan mampu menjangkau syariat dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, hu Allahu akbar. Jamaah salat Idul Adha yang semoga dirahmati oleh Allah. Maka pembelajaran atau hikmah yang dapat kita ambil dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam selama 175 tahun yang berpindah-pindah sejauh 5.000 km dari Babilonia menuju Palestina, kemudian menuju Makkah Al-Mukarramah. Yang pertama adalah dalam kehidupan ini, marilah kita selalu rajin menebar kebaikan, menebar kemanfaatan untuk semua manusia, walaupun terkadang manusia itu tidak suka, atau bahkan kita dibenci, atau bahkan kita dibuli, atau bahkan kita disiksa seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, di dalam kehidupan ini ujian akan selalu menghadapi kita, baik dari keluarga kita maupun dari masyarakat di sekitar kita. Tetaplah kita bersabar, karena bersabar itu adalah amalan hati. Dan teruslah kita perbaiki semuanya dengan selalu menunjukkan akhlak yang baik, menunjukkan kelembutan, dan menunjukkan keteladanan. Kemudian yang ketiga, dalam kehidupan ini marilah kita sekuat tenaga melaksanakan syariat dan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keridhaan, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kita senantiasa dapat menebar kebaikan, bersabar ketika menghadapi ujian, serta diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan semua perintahnya, dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat kelak.